Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Huridatul Fitriah dengan NIM F108-2211033. Yang terhormat Ibu Diyuti Aulia Firda Basya, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai strategi, pendekatan, metode, model, teknik, dan taktik pembelajaran guna melengkapi tugas mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, mungkin kata strategi, pendekatan, metode, model, teknik, dan taktik pembelajaran sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Jadi, untuk mengingatnya kembali, marilah kita simak sebentar pemaparan singkat mengenai strategi, pendekatan, metode, model, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, ada yang sudah tahu belum definisi mengenai strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Strategi merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang sengaja disusun guna mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Nah, kalau strategi itu lebih mengarah kepada pengaturan cara, sarana atau prasarana, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tadi. Sedangkan pengertian pembelajaran sendiri yakni proses atau bantuan yang diberikan oleh pendidik guna membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Tujuannya ialah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Efektif yang dimaksud di sini ialah tujuannya tercapai, dan efisien yakni tidak memakan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, kemudian macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama yakni strategi discovery learning, yakni strategi pembelajaran yang tidak menyajikan pelajaran dalam bentuk finalnya, melainkan siswa yang diharapkan untuk dapat mengorganisasikannya sendiri. Yaitu maksudnya, dengan kata lain, strategi ini ialah strategi yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan, membangun pengetahuan, lalu melatih intuisi, kreativitas, dan imajinasi siswa. Nah, kemudian yang kedua ialah strategi inquiry learning, yakni strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kemampuan berpikir yang kritis untuk mempersiapkan situasi apabila peserta didik diharuskan untuk melakukan percobaan sendiri. Kemudian yang ketiga ada strategi problem based learning, atau yang biasa juga disebut sebagai pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik. Nah, di sini itu para peserta didik dituntut untuk belajar berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian yang keempat yaitu strategi project based learning, yakni strategi pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media dalam pembelajarannya. Nah, pada strategi ini siswa diberikan kebebasan untuk merencanakan aktivitas belajarnya, kemudian melaksanakan proyek atau kegiatan secara kolaboratif, yang pada akhirnya nanti hasil kerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut akan ditampilkan atau dipresentasikan di hadapan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu strategi scientific learning. Nah, strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik dapat aktif membangun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan yang dimaksud ialah tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu pembelajaran. Menurut Wahyudi dalam 1999 mengemukakan bahwa pengertian pendekatan pembelajaran yakni cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia aktif melakukan tugas belajar sehingga memperoleh hasil belajar secara optimal. Nah, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran memiliki 2 jenis pendekatan. Yang pertama yakni pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dalam artian, peserta didik ikut aktif atau ikut andil dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua
yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada pendidik, di mana di sini berarti pendidik sebagai fasilitator bagi peserta didik, di mana ketika berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas, guru lebih aktif atau lebih banyak menyampaikan materi dibandingkan dengan respon yang diberikan oleh peserta didik. Nah, selanjutnya ialah metode pembelajaran. Berbeda dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana belajar yang telah disusun secara sistematis dan teratur yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik melalui kegiatan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, berikut beberapa macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan kepada peserta didik, yakni yang pertama. Yang pertama yaitu metode ceramah. Pada metode ini, para peserta didik akan duduk tenang dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang kedua ialah metode diskusi. Dalam metode ini, peserta didik akan bertukar pikiran guna memecahkan suatu masalah. Dan yang ketiga ialah metode eksperimen, yakni metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik belajar namun sambil praktek. Maksudnya pada metode ini siswa akan melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya dan menulis hasil percobaannya. Nah, kemudian hasil pengamatannya disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, kemudian yang keempat ada metode kerja kelompok. Nah, teman-teman, metode kerja kelompok ini seringkali digunakan saat di sekolah. Dalam metode ini, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan bekerja sama dalam memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan oleh guru. Nah, selanjutnya ialah metode resitasi, yakni metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar. Nah, kemudian yang keenam ialah metode tanya jawab. Metode ini mungkin sudah terdengar tidak asing lagi bagi teman-teman. Metode tanya jawab merupakan suatu metode di mana guru akan menggunakan atau memberikan pertanyaan pada siswa dan siswa yang menjawab pertanyaan atau sebaliknya. Siswa yang memberikan pertanyaan dan guru yang menjawab pertanyaan dari siswa tersebut. Nah, lalu yang terakhir ialah metode demonstrasi. Metode pembelajaran ini dinilai cukup efektif karena merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun menggunakan media yang relevan dengan pokok atau materi pembahasan yang sedang disajikan. Nah, kemudian kita beralih kepada model pembelajaran. Nah, di sini teman-teman dapat kita baca bersama atau dapat kita ketahui bersama definisi model pembelajaran menurut Joyce dan Wells yang dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut yaitu model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Nah, jenis-jenis model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu ada model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran pencapaian konsep, dan model pembelajaran inquiry. Nah, kemudian teknik dan taktik pembelajaran. Pengertian teknik pembelajaran sendiri yakni cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sedangkan pengertian taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Nah, misalnya nih ya teman-teman, terdapat dua orang pendidik yang sama-sama menggunakan metode ceramah, akan tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam cara atau taktik yang digunakan oleh kedua pendidik tersebut ketika menyampaikan materi. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.